Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai sedikit, kita ulang sedikit. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ya, jadi itulah Isa bin Maryam qaulal haqq, yakni suatu perkataan yang benar, gitu ya. Suatu perkataan yang benar, alladzi fihi yamtarun, yang di mana mereka berbantahan-bantahan tentang kebenarannya. Ya, ini sudah saya jelaskan tentang ada beberapa perbedaan pendapat ya di kalangan manusia tentang siapa itu Nabi Isa bin Maryam. Ya, ada yang berpendapat dia adalah Tuhan itu sendiri atau Allah yang menitis gitu ya, ibaratnya ke kandungan rahimnya Maryam kemudian lahir. Ada juga dia adalah anak Tuhan gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan dia satu dari yang tiga seperti itu. Kemudian ada juga yang ingin masuk ke dalam golongan Muslim, ya Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad seperti itu. Dan ini adalah perkataan yang benar. Maka nalillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, ya, dan maha suci dia. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadilah. Gitu ya. Kun fayakun, maka jadilah dia. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'budu, dan sembahlah dia. Gitu ya, oleh kamu sekalian, hada siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Baik ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi ini adalah ayat-ayat 3 ayat terakhir yang sudah kita bacakan kemarin tentang status Nabi Isa di kalangan umat Islam, maka dia adalah seorang nabi dan rasul, dan dia bukan anak Allah, gitu ya. Karena di sini Allah mengatakan makana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Tidak layak, makana tidak layak lillah untuk Allah ayyattakhidha min waladin subhanah, untuk mengangkat anak atau mempunyai anak. Ya, maha suci dia dari perkataan seperti itu dan dari keadaan seperti itu. Ya, jadi di sini Allah menjelaskan ya dan sudah mengatakan dengan sangat jelas bahwa Nabi Isa bukan anak. Lalu bagaimana Isa bisa tercipta atau terlahir tanpa bapak? Ya karena idza qada amron, apabila dia sudah menetapkan sesuatu, ya fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya dia tinggal berkata kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah, seperti itu. Ya, jadi kelahiran Nabi Isa adalah salah satu dari mukjizat Nabi Isa. Berarti Nabi Isa ini memiliki mukjizat-mukjizat lain ya setelah itu. Tetapi ini juga menunjukkan salah satu mukjizat Nabi Isa adalah terlahir tanpa bapak. Jadi dia itu sudah punya mukjizat dari sejak lahir gitu. Bisa dibayangkan seperti itu. Nabi Isa itu mempunyai mukjizat sejak ya beliau alaihissalam lahir. Ya, dan ini yang saya akan bincangkan atau diskusikan pada malam hari ini ya dengan ibu-ibu sekalian, insya Allah, tentang beberapa mukjizat dari Nabi Isa dan bagaimana pendapat kita ya seorang Muslim, bagian dari umat Muslim terhadap kewafatnya Nabi Isa. Ya, ini sudah kemarin ya. Sudah, kita langsung masuk ke mukjizat Nabi Isa ya. Jadi kita mulai mempelajari beberapa mukjizat Nabi Isa terlebih dahulu ya. Karena setelah bagian chapter atau ayat-ayat ini kita nanti akan masuk ke surat Maryam yang bagian dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ya. Jadi di sini kita masuk dulu ya beberapa mukjizat Nabi Isa. Ya, ini yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Wa yukallimun nasa. Jadi dia bercakap-cakap, berkata-kata dengan manusia fil mahdi, dalam buayan, ya ini dalam untuk ketika Nabi Isa hendak menyelamatkan ibunya dari cercaan kaumnya, kaum Bani Israel, gitu ya. Ketika Nabi Isa mengatakan qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu adalah perkataan Nabi Isa untuk menyelamatkan ibunya dari hinaan Bani Israel. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah.
Qala inni abdullahi ataniyal kitaba. Dia, Allah telah memberikan kepadaku kitab, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, dan telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ya, jadi itu adalah perkataan yang diucapkan oleh Nabi Isa ketika lahir. Ya, ketika masih dalam buayan, ya. Ya, fil mahdi, dalam buayan ibunya. Dalam keadaan ya baru terlahir, itu yang diucapkan Nabi Isa sehingga kaumnya tidak lagi meragukan kesucian dari Maryam, ya, binti Imran. Ya, jadi di sini dikatakan para ulama mengatakan Nabi Isa tidak berbicara terus-menerus. Nabi Isa berbicara sekedar untuk menyelamatkan ibunya dari hinaan kaumnya pada saat itu. Ya, setelah itu Nabi Isa kembali seperti bayi-bayi pada umumnya, seperti itu. Ya, jadi di kala buayan. Di sini kalau kita pahami bahasanya tuh ya. Coba di sini Allah mengatakan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Jadi keadaannya itu dua keadaan, ketika masih buayan dan ketika sudah dewasa. Jadi ini dua bagian yang terpisah sebenarnya, ya. Jadi ketika dia masih lahir, baru lahir, dia bisa berkata-kata, lalu setelah itu stop dulu. Nanti ketika dia sudah masanya berbicara, ya wakahlan, ketika sudah dewasa, ya lalu Nabi Isa bisa berbicara seperti halnya manusia normal. Jadi pembicaraan Nabi Isa ketika baru lahir itu adalah mukjizat pada saat itu saja, tidak terus menerus, ya, tidak berkata sejak, ya. Jadi tidak mengatakan wa yukallimun nasa minal mahdi, ya, dari, nah, seperti itu. Jadi kan ada ucapan yang tapi ini bukan hadis ya, ada ucapan ketika ada orang mengatakan menuntut ilmu itu sejak dalam buayan hingga liang lahat, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu bukan hadis ya, yang ada ungkapan tuntutlah ilmu sejak dalam buayan hingga liang lahat, alias belajar seumur hidup, ya. Ini perkataan yang baik tapi bukan hadis ya. Nah, di sini Allah mengatakan wa yukallimun nasa fil mahdi, ketika berada dalam buayan, bukan minal mahdi ila kahlin, sorry. Jadi Allah tidak mengatakan Nabi Isa itu berkata-kata terus-menerus. Ya, jadi ada jedanya seperti itu. Ya, ini adalah ayat yang jelas menunjukkan Nabi Isa itu dia berbicara sekedarnya ketika masih dalam buayan, bukan terus-menerus hingga dewasa, enggak seperti itu, gitu ya. Wa minas sholihin, dan dia termasuk orang-orang yang solih, gitu ya. Jadi ini adalah mukjizat Nabi Isa yang pertama, apa? Berbicara dengan manusia ketika masih dalam buayan ibunya, seperti itu. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, ya, anni, sesungguhnya aku, qad ji'tukum, ya, telah datang kepadamu bi ayatin, dengan tanda-tanda, gitu ya, dengan membawa suatu mukjizat atau tanda-tanda mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ya, anni akhluqu lakum minat tini, sesungguhnya aku akhluqu lakum, dapat membuat untuk kalian atau menciptakan untuk kalian, gitu ya, minat tini, dari tanah, kahai'atit toiri, berbentuk burung, ya. Jadi di sini ada minati ini kahai'atit toiri, tanah yang bentuknya mirip burung, fa'anfukhu fihi yakun, fa'anfukhu, kemudian aku tiupkan, gitu ya, fihi, kepada burung tersebut, fayakunu toirum biidnillah, yang kemudian akan menjadi burung dengan izin Allah, ya. Jadi ini mukjizat Nabi Isa yang disebutkan juga di surat Ali Imran. Nabi Isa, ya, seperti apa ya, membentuk burung dari tanah, paham ya Bu ya? Seperti tanah liat kemudian dibentuk menjadi seekor burung, ya. Tanah tersebut bentuknya seperti burung, kemudian ditiup, ya, dan atas izin Allah kemudian menjadi hidup seperti seekor burung. Ini adalah mukjizat Nabi Isa yang lain, dan ini atas izin Allah. Berarti dia bukan dari kekuasaan dia sendiri, tetapi dia diizinkan atau diberikan kemampuan oleh Allah melakukan mukjizat seperti itu, gitu ya. Kemudian di ayat berikutnya atau di lanjutan ayat ini,
wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta ya sejak lahirnya, ya. Wa uhyil mauta, dan menghidupkan yang mati, gitu ya. Dan menghidupkan yang mati, ya, atas izin dari Allah, seperti itu. Ya, jadi sini wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Jadi di sini mampu menyembuhkan orang yang buta, ya, akmah itu buta sejak lahir, wal abrasa orang yang berpenyakit sopak atau kulit, wa uhyil mauta, ya, dan menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Jadi di sini ada beberapa mukjizat Nabi Isa, Masya Allah. Mukjizat banyak sekali. Nabi Isa, ya, tadi pertama dia mampu berkata-kata ketika masih dalam buayan. Kemudian di sini Nabi Isa menghidupkan burung dari tanah yang dibentuk seperti burung. Ini juga atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Di sini Nabi Isa selalu mengatakan dia bisa melakukan mukjizat itu atas izin dari Allah. Lalu lanjutan ayatnya, mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, mampu menyembuhkan orang yang punya penyakit sopak atau kulit koreng-koreng, dan mampu menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah. Ya, di sini adalah kalau kita perhatikan ini semua mukjizatnya ini berkaitan dengan mukjizat tentang kedokteran, gitu ya, tentang ilmu hayat, ilmu makhluk hidup seperti itu. Karena yang waktu itu berkembang adalah mukjizat tentang makhluk, tentang kedokteran, gitu ya. Di situ trennya itu tentang kedokteran. Nabi Yusuf itu trennya tentang menafsirkan mimpi. Makanya Nabi Yusuf diberikan kemampuan dan mukjizat untuk menafsirkan mimpi. Ya, di zaman Nabi Musa, yang tren pada saat itu, yang berkembang pada saat itu adalah ilmu sihir. Ya, dan bahkan Nabi Musa itu melawan tukang sihirnya Firaun. Ya, maka di sini, ya, di sini Nabi Musa diberikan mukjizat, gitu ya, untuk mengalahkan para tukang sihir. Dan di sini Nabi Isa mukjizatnya berkaitan dengan kedokteran, karena waktu itu yang berkembang adalah tren tentang ilmu kedokteran. Nah, Nabi Muhammad tren yang berkembang itu adalah tentang sastra, ya, sastra Arab, ya, tentang lughah, tentang lisanul Arab, ya, bahasa Arab. Maka Allah menurunkan mukjizatnya dalam bentuk tingkat sastra bahasa Al-Quran yang tinggi seperti itu. Dan ini beruntung juga buat kita, ya, Masya Allah. Karena kalau mukjizat dalam bentuk apa, ya, menyembuhkan orang yang sudah mati, menghidupkan orang yang mati, ya, itu tidak bisa diulangi pada zaman ini, tidak bisa diulangi pada zaman ini, gitu. Sedangkan sastra, tingkat sastra dari Al-Quran itu bisa kita pelajari sebenarnya, ya. Bisa ketika kita mempelajari bahasa Arab, kemudian kita mempelajari sains atau sastranya Al-Quran, itu sangat berasa nilai sastranya Al-Quran, gitu. Kalau kita memahami bahasa Arab, ibu-ibu, ya. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu bisa kita nikmati sampai saat ini. Al-Quran, ya, ketinggian sastranya itu bisa kita nikmati hingga saat ini. Ya, cuma sayangnya memang, ya, kurang sampai ke kita karena kita kurang termotivasi untuk mempelajari bahasa Al-Quran itu sendiri. Padahal Allah dalam banyak ayatnya, termasuk di surat Yusuf ayat kedua, ya, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ya, supaya bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berpikir, gitu. Ya, jadi di sini pentingnya untuk mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa yang digunakan Allah, ya, dalam kitab Al-Quran, seperti itu, ya. Dan itu bisa kita nikmati sampai saat ini. Kalau mukjizatnya Nabi Isa kita wajib mengimani, tapi kita tidak bisa menikmati, begitu. Ya, kita punya saudara yang meninggal lalu kita datang ke seseorang untuk dihidupkan kembali, tidak bisa. Tidak bisa, itu tidak bisa kita nikmati seperti itu. Ya, mukjizatnya Nabi Isa kita wajib imani karena itu bagian dari keimanan kita kepada para rasul, gitu ya. Tetapi tidak bisa kita nikmati seperti itu. Ya, ada orang yang buta, kita punya saudara misalkan yang buta sejak lahir, tidak ada yang bisa kita minta bantuan, gitu. Ya, kecuali tentunya dokter, tapi tentu dengan donor, berarti dia harus memindahkan mata dari orang yang sehat. Itu pun complicated, ya. Tidak semudah itu juga, seperti itu. Ya, sedangkan Nabi Isa di sini bisa dengan mudah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir.
Ya, jadi ini mukjizat nabi-nabi terdahulu itu adalah mukjizat yang wajib kita imani karena bagian dari keimanan kita terhadap para Rasulullah. Hanya mukjizat mereka tidak bisa kita nikmati pada saat ini. Berbeda dengan mukjizat Al-Qur'an. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Wa unabbi'ukum, dan aku bisa memberitakan kepada kalian, ya, bima ta'kuluna, apa-apa yang kalian makan, wa ma tadakhiruna, dan apa-apa yang kalian simpan fi buyutikum, ya, di rumah-rumah kalian. Gitu. Ini juga mukjizat mukjizat dari Nabi Isa yang diizinkan oleh Allah, seperti itu. Jadi Allah memberikan kemampuan Nabi Isa beberapa mukjizat, gitu ya. Sudah dijelaskan tadi, ini berarti di ayat ini sudah sangat banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, yang gunanya mukjizat ini untuk melunakkan hati kaumnya, ya. Jadi yang pertama tadi, Nabi Isa bisa berbicara ketika masih dalam buayan. Nabi Isa bisa menghidupkan burung dari tanah berbentuk burung. Kemudian bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit sopak, gitu ya, dan orang yang mati, gitu ya, atas seizin Allah. Lalu Nabi Isa juga bisa menyebutkan apa-apa yang dimakan oleh Bani Israel dan apa yang disimpan oleh Bani Israel di rumah-rumah mereka. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal tersebut, gitu ya, laayatan, ada ayah, lakum, ya, tanda-tanda bagi kalian, gitu ya, in kuntum mu'minin, jika kalian sungguh-sungguh beriman. Ya, jadi mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu adalah suatu tanda kenabian, ya, dan itu adalah tanda kenabian. Dan manakala kita menyaksikan mukjizat nabi dan kita tetap tidak beriman, ya, kalau kita ada di lingkungan, gitu ya, kita hidup di zaman itu, kita melihat mukjizat tapi kita masih tidak mengakui nabi, maka itu nanti akan turun azab. Itu nanti ada ayatnya. Orang yang diperlihatkan mukjizat padanya itu wajib beriman, karena kalau dia tidak beriman, maka azab Allah itu akan turun, ya, karena dia tidak punya hujah lagi. Ini adalah hujah yang paling akhir, mukjizat, sesuatu yang apa ya, kalau dalam bahasa Asia, mukjizat itu membuat lutut lemas, gitu, seperti itu, ya. Dia saking kuatnya dia mampu menyebabkan lutut seseorang tuh lemas, ya, sehingga terjatuh. Ya, jadi mukjizat ini kalau sudah diperlihatkan itu tidak ada lagi hujah untuk menolak kenabian, ya, mukjizat. Sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, hal-hal yang dilihat di luar kebiasaan itu adalah sihir. Ya, atau bukan, belum tentu sihir sih. Bisa saja disebut karomah. Tapi ada bedanya. Kalau sihir itu dipelajari biasanya. Ya, dipelajari. Nah, seperti itu. Kalau karomah itu ya pertolongan dari Allah, ya, yang muncul secara tidak diperkirakan. Tiba-tiba muncul aja. Beda dengan sihir, ya, beda dengan sihir yang memang dipelajari. Seperti itu. Ya, tapi yang jelas tidak ada lagi kenabian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, ya. Jadi nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak berbagi kenabian dengan seorang pun, gitu, ya. Oke, di ayat yang lain, ya, di Al-Maidah ayat 110. Nah, ini ditulis dengan lebih lengkap lagi, lebih lengkap juga, gitu ya. Qala Allahu ya Isa bin Maryam, ya. Dan ingatlah ketika Allah berkata, gitu ya, wahai Isa anaknya Maryam. Jadi ini Allah yang seolah-olah memperingatkan kepada Nabi Isa, gitu ya. Udhkur ni'mati, ingatlah akan nikmatku, ya, alaika, kepadamu, wa ala walidatik, dan ke atas ibu kamu, id ayyatuka biruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kamu, ya, di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, gitu ya. Id ayyatuka, ketika Allah menguatkan kamu, ya, biruhil Kudus, ya, dengan Ruhul Kudus, maksudnya maksudnya adalah malaikat Jibril, gitu ya.
tukallimun nasa, yang kamu dapat berbicara dengan manusia fil mahdi, ya, ketika masih dalam buayan, wa kahla, dan sudah dewasa. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu Alkitab, ya, jadi diajarkan menulis di sini maksudnya wa 'allamtukal kitaba, ya, jadi diajarkan tentang menulis seperti itu. Wat taurata, ya, jadi sini adalah menulis, lalu diajarkan juga tentang Taurat, gitu ya. Wa 'allamtukal kitaba wal hikmah, sorry. Jadi diajarkan tentang penulisan, gitu ya. Kemudian wal hikmah, dan hikmah, wat Taurat. Jadi Nabi Isa itu menuliskan syariatnya Taurat, gitu ya. Juga diajarkan Taurat, wal Injil, ya, dan Injil, seperti itu, ya, Injil. Ya, jadi Nabi Isa itu mendapatkan dari Allah, ya, cara menulis Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, ya, wat Taurah, dan juga Taurat, ya, wal Injil, dan juga Injil. Jadi Allah, ya, kalau yang Injil ini khusus untuk Nabi Isa, ya, dia baru turun ketika Nabi Isa. Yang lainnya itu sudah ada pada zaman itu. Taurat sudah ada, hikmah yaitu ditemukan di antara manusia, gitu ya. Kemudian Alkitab tentang penulisan, yaitu juga sudah apa namanya, dimiliki oleh kaum-kaum sebelumnya, seperti itu. Wa id takhluqu minat-tini kahayati thairi biidni, ya, jadi ingat juga ketika engkau, ya, takhluqu minat-tini kahayati thairi biidni fatanfukhu fiha fatakunu thairan biidni. Di waktu kamu dapat membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniupkannya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya. Jadi burungnya hidup atas izin Allah. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biidni, ya. Dan ketika kamu dapat menyembuhkan al-akmaha, ya, orang-orang yang buta sejak lahir, wal abrasa biidni, dan orang yang punya penyakit sopak dengan izinku, wa id tukhrijul mauta biidni, dan ketika kamu dapat mengeluarkan al-mauta, ya, orang-orang yang mati, gitu ya, biidni, dengan izinku. Jadi ini jadi akhraja yukhriju itu maksudnya mengeluarkan. Ini maksudnya ada ulama yang berpendapat mengeluarkan orang yang sudah dikubur kemudian bangkit kembali atas izin Allah, seperti itu. Ya, ini juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Wa id kafaftu bani Israila anka ijtahum bil bayyinati faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Wa id kafaftu, ya, dan ingatlah ketika kafaftu bani, aku menghalangi, ya, menghalangi bani Israel anka, darimu. Jadi Allah itu menghalangi bani Israel dari Nabi Isa ketika Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa. Tahum, ketika kamu datang kepada mereka bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata, seperti itu, ya. Faqala alladziina kafaru, lalu orang-orang kafir di antara mereka, minhum, dari mereka, mengatakan in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain melainkan hanya sihir belaka. Gitu. Ya, jadi ini kaumnya Bani Israel ini juga menolak kenabian Nabi Isa, seperti itu. Bani Israel, ya, itu menolak kenabian Nabi Isa bin Maryam, ya. Jadi waktu itu tuh kalau kisahnya itu yang saya dengar dari beberapa asatid, Bani Israel itu bukan tidak membentuk kerajaan sendiri waktu itu, ya, bukan kerajaan yang independen, yang merdeka, bukan. Bani Israel waktu itu sudah berada di bawahnya Romawi, ya, kawasan Yerusalem pada saat itu, ya, itu sudah berada di bawahnya di bawahnya Romawi, ya, Romawi. Kemudian para Bani Israel ini menginginkan seorang nabi yang bisa berperang, diberikan syariat untuk berperang. Jadi nabi ini yang banyak miskonsepsi, ya. Ada yang berpendapat Nabi Isa, ya, dan memang ini sifatnya Nabi Isa itu bukan sifat nabi yang berperang, seperti itu. Ya, ada nabi yang memang dia itu sekedar berdakwah saja,
yang berdakwah, mengajak kepada tauhid, kepada Allah, memperbaiki akhlak. Ada nabi seperti itu. Nabi Isa adalah termasuk yang seperti itu. Ya, Nabi Isa itu bukan nabi yang berperang, nabi berpedang istilahnya gitu ya. Beda dengan misalkan Nabi Daud. Nabi Daud itu panglima perang juga. Nabi Sulaiman panglima perang juga. Nabi Musa itu bukan panglima perang. Ya, Nabi Musa itu bukan termasuk nabi yang berpedang, nabi yang berperang gitu ya. Nabi yang berperang itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, itu adalah nabi-nabi yang memimpin kaumnya untuk berperang. Termasuk Nabi Muhammad itu juga nabi berperang. Ya, sehingga kaum muslimin pada saat itu ya, itu berkali-kali menjalankan peperangan seperti itu. Ya, sejak masuk ke Madinah, sejak hijrah, Nabi Muhammad berkali-kali memimpin kaum muslimin untuk berperang, ya, untuk mempertahankan diri demi eksistensi dari kaum muslimin dan juga untuk berdakwah membuka negeri seperti itu. Ya, jadi Nabi Muhammad ini tipikalnya itu tipikal yang sebenarnya yang diinginkan Bani Israel sebenarnya pada saat itu. Cuma mereka kecewa, kok Nabi terakhir ini bukan dari kaum kami seperti itu. Kami kan kaum terpilih. Nah, ini juga penting untuk dipahami. Banyak orang-orang bukan agama kita ya, kan agama kita itu tidak menganggap Israel sebagai bangsa pilihan. Itu mitosnya orang-orang agama sebelah. Ya, jadi orang-orang Israel itu sebagai the chosen people, orang-orang terpilih. Bagi agama kita tidak seperti itu. Ya, ketika Allah mengatakan di surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf yang mengajak kepada kebaikan wa tanhauna 'anil munkar dan yang melarang dari keburukan. Melarang dari hal-hal yang ingkar, yang keburukan seperti itu. Jadi, ini adalah kesalahan dalam orang-orang agama sebelah gitu ya, dalam memahami ayat-ayat dari Allah, ayat kaumnya. Orang bangsa terpilih itu bukan mereka yang memang sejak lahir unggul. Itu konsep yang salah. Bangsa yang terbaik itu memang bangsa yang mereka berusaha untuk hal tersebut. Ini penting. Ini perbedaan kita dengan mereka. Mereka, dan inilah kenapa banyak di antara agama sebelah yang mendukung penindasan terhadap Palestina pada saat ini, karena mereka menganggap Bani Israel itu bangsa terpilih. Dan mereka meyakini ketika Bani Israel kembali ke tanah Palestina, kemudian Nabi Isa turun kembali. Ini adalah akidah mereka. Itu dibantah. Ya, Nabi Muhammad tidak mengajarkan akidah tersebut kepada kita. Bangsa yang terpilih, yang terbaik, memang bangsa yang strive for it, yang berusaha untuk mencapai hal tersebut. Jadi bukan bangsa yang memang sejak lahir tiba-tiba punya privilege, anak sultan. Nggak seperti itu. Ya, bangsa yang terpilih adalah bangsa yang mereka strive for it, yang berusaha untuk menjadi posisi yang terbaik. Dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf, yang amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan yang melarang atau mengeluarkan manusia, melarang manusia dari hal-hal yang kemungkaran, hal-hal yang merusak agama mereka, merusak hidup mereka. Jadi orang-orang terbaik menurut agama kita itu bukan orang seperti Bani Israel yang tiba-tiba lahir kemudian menjadi posisi terbaik. Nggak seperti itu. Bukan orang-orang yang punya privilege sejak lahir. Ini salah konsep seperti itu ya. Orang-orang yang terbaik di antara umat manusia adalah orang-orang yang memang mereka mengeluarkan usaha, berusaha untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah orang-orang yang terbaik. Seperti itu. Ya, ini adalah orang-orang yang terbaik. Ya, di sini Bani Israel menolak Nabi Isa. Sehingga Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa dengan cara apa? Dengan cara melaporkan kepada penguasa pada saat itu. Penguasa Yerusalem, penguasa Palestina sekarang gitu ya. Mereka melaporkan, ya, kemudian nanti kita akan mendapatkan bagaimana versinya Al-Qur'an gitu ya. Sehingga intinya ada proses penyaliban kira-kira seperti itu. Tapi yang disalib bukan Nabi Isa. Ya, di surat Al-Maidah ini adalah salah satu mukjizat Nabi Isa yang lain ya.
Di sini dalam surat Al-Maidah, in qalal hawariyuna, dan ingatlah ketika hawariyun, para pengikut Nabi Isa ya, atau penolong agama Nabi Isa gitu ya. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anaknya Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu mampu gitu ya, an yunazzila alaina, menurunkan kepada kami, maidatan ya, hidangan. Tapi sebenarnya maidah itu bahasa harfiahnya itu maksudnya meja makan, Bu ya. Meja makan. Ya, istilah secara harfiah itu maksudnya meja makan, tapi di sini diartikan juga ya hidangan, karena meja makan itu menyajikan hidangan makanan. Minas sama, dari langit. Nah, ini permintaan dari para pengikut Nabi Isa untuk mendapatkan makanan spesial dari Allah, diturunkan dari langit. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Isa menjawab, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ya, jadi di sini Nabi Isa apa ya? Khawatir ini pengikutnya ini kayaknya masih ragu-ragu seperti itu. Sehingga Nabi Isa mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang yang beriman. Seperti itu. Karena pengikutnya minta hal yang sangat di luar kebiasaan. Kebiasaan manusia tiba-tiba ada hidangan dari langit. Gimana caranya? Seperti itu. Maka Nabi Isa mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul orang yang beriman. Seperti itu. Ya. Lalu mereka mengatakan, qalu, ya, mereka mengatakan, nuridu an na'kula minha, nuridu, kami menginginkan, an na'kula minha, memakan hidangan tersebut, ya, minha, dari Al-Maidah tadi, wa tatma'inna qulubuna, dan untuk menenteramkan hati kami. Seperti itu. Maaf, ini kenapa ya? Untuk menenteramkan hati kami, wa na'lama, dan kami ya, wa na'lama an qad sadaqtana, dan supaya kami na'lama, mengetahui gitu ya, an qad, bahwa sesungguhnya sadaqtana, kamu benar-benar mengatakan hal yang benar gitu ya, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan tersebut ya, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan terhadap turunnya hidangan kami menjadi orang-orang yang penyaksi, yang menjadi saksi gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi para pengikutnya ini menginginkan untuk makan hidangan supaya hatinya tentram, dan supaya semakin yakin bahwa memang Nabi Isa ini tidak berdusta ya, dan mereka menjadi orang yang punya kelebihan, menjadi orang yang bisa mendapatkan keutamaan untuk mendapatkan hidangan spesial dari Allah. Karena mereka sudah berkali-kali mendengar bahwa Bani Israel sebelumnya, leluhur mereka itu mendapatkan manna wasalwa, ya, makanan-makanan dari langit ketika masih berkeliaran di padang pasir setelah melarikan diri dari Firaun, seperti itu. Ya. Oke, di ayat berikutnya Nabi Isa berkata, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Jadi ini Nabi Isa berdoa, Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, seperti ini. Jadi Rabbana, jadi Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, ini benar-benar Nabi Isa ini sedang meminta gitu. Anzil alaina, turunkan kepada kami, maidatan, hidangan, minas sama'i, dari langit, takunu lana aidan, yang menjadi hari raya bagi kami, aidan li awwalina, ya, yaitu orang-orang bersama kami, wa akhirina, dan orang-orang yang setelah kami gitu ya. Jadi orang-orang yang di awal dan di akhir, wa ayatan minka, ya, dan menjadi tanda kekuasaan bagimu, warzuqna, ya, dan berilah rizki kepada kami, khairur razik wa anta khairur razikin, sesungguhnya engkau maha pemberi rizki, seperti ini. Ya, ini
Nabi Isa berdoa ya. Di sini Nabi Isa benar-benar berdoa dan di sini banyak yang bisa kita gali gitu ya. Di sini sebenarnya Nabi Isa meminta mukjizat lagi ya. Allahumma ya Allah Rabbana. Jadi Nabi Isa memohon kepada Tuhannya dengan benar-benar pemohonan. Di sini sudah dikatakan Allahumma Rabbana ya. Jadi ini double gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini dikatakan di akhirnya warzuqna, berilah rizki kepada kami, wa anta khairur razikin, dan engkau adalah pemberi rizki yang paling baik. Seperti itu. Jadi ini adalah cara Nabi Isa untuk meminta rizki kepada Allah ya, dengan benar-benar memohon ya, seperti mengemis dalam tanda kutip ya. Jadi benar-benar meminta kepada Allah ya untuk diturunkan hidangan yang merupakan permintaan dari pengikut-pengikutnya. Lalu Allah berfirman, nah, qala Allahu, lalu Allah berkata, inni munazziluha alaika. Ini sesungguhnya aku munazziluha alaikum. Munazzilu akan menurunkan, nazzala yunazzilu. Munazziluha itu berarti akan menurunkan bertahap ya, beberapa kali seperti itu gitu ya. Hidangan-hidangan. Jadi hidangan nggak cuma sekali gitu ya. Munazziluha, saya akan menurunkan beberapa kali. Nazzala yunazzilu. Nazzala. Jadi ini turunnya itu berkali-kali seperti itu. Alaikum, kepada kalian. Faman yakfuru ba'du minkum ya, barang siapa yang kafir sesudah hidangan ini turun gitu ya. Fa inni u'adzibuhu, sesungguhnya aku akan mengazabnya, adzabal la yu'adzibuhu, sebuah azab yang belum pernah aku timpakan ahadan sama sekali sebelumnya minal alamin, kepada seseorang di antara umat manusia. Ya, jadi ini adalah bentuk ancaman juga dari Allah. Ini saya akan turunkan ya. Tapi kalau setelah saya turunkan masih ada yang kafir, maka saya akan siksa dengan siksaan yang belum pernah ada. Seperti itu. Ya, dan ini selalu adalah apa ya? Mukjizat Nabi seperti itu. Selalu seperti itu. Orang-orang yang diberikan apa ya? Yang diberikan kesempatan untuk melihat mukjizat, itu bagi mereka tidak ada lagi hujah. Mereka tidak bisa lagi menolak kenabian utusan Allah. Tidak boleh. Ya, jadi karena tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Mukjizat ini benar-benar kebiasaan di luar alam seperti itu. Di luar kejadian yang alami gitu ya. Kalau sudah sampai level mukjizat, maka tidak boleh lagi ada yang menolak kenabian dari seorang nabi. Ya, dan menolak pesannya. Tidak boleh. Kalau masih ada menolak, langsung akan diadab. Turun adab yang tidak pernah ada adab yang dialami umat manusia sebelumnya. Ini adalah apa namanya ayat apa namanya sunnatullah seperti itu. Ya, kalau sudah ada mujizat, maka tidak ada lagi kesempatan. Makanya Nabi Muhammad pernah juga ditanyakan oleh kaumnya, mana mujizat seperti nabi-nabi terlebih dahulu. Nabi Muhammad tuh bukannya nggak ingin memperlihatkan mujizat ya, yang benar-benar wow seperti Nabi Isa, bukan. Tapi malaikat Jibril ketika turun, kemudian Nabi Muhammad meminta mukjizat, itu malaikat Jibril mengatakan, ini kalau sudah turun mukjizat dan kaummu masih menolak, bagi mereka tidak ada lagi hujah. Nah, baru setelah itu Nabi Muhammad akhirnya memilih untuk bersabar, karena khawatir kaumnya masih ada aja yang ngeyel, menolak mukjizat, maka setelah itu habis seperti itu. Ya, maka Nabi Muhammad memilih untuk bersabar seperti itu. Nah, ini masuk kita ke bagian penyaliban dari Nabi Isa gitu ya. Wa qaulihim ya, dan perkataan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kita telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Rasulullah ya, Rasul Allah. Wa ma qataluhu ya. Jadi di sini apa namanya? Bani Israel ini ada yang berkata ini maksudnya cuma untuk apa ya? Mengolok-olok saja seperti itu. Ya, mengolok-olok Nabi Isa. Ya, kita udah bunuh nih Rasulullah gitu ya, seperti itu. Ya.
ada juga yang mengatakan ini dalam hal untuk menyesal seperti, tapi yang lebih kuat sebenarnya ini lebih condong untuk mengolok-olok gitu. Kita sudah berhasil membunuh, ya. Berarti dia sebenarnya bukan Rasulullah, maka dikatakan Rasulullah ini sebagai bentuk olok-olokan kepada Nabi Isa dan Allah seperti itu. Ya, bahwa kita berhasil membunuh mereka, Nabi Isa ini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Padahal mereka tidak membunuh Nabi Isa, wa ma salabu, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum. Tetapi diperlihatkan seolah-olah seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa yang pendapat, ada pendapat yang mengatakan ya syubbiha itu maksudnya mereka itu apa ya? Seolah-olah 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 itu menyaksikan Nabi Isa ini disalib. Ya, ini pendapat pertama, seolah-olah menyaksikan Nabi Isa disalib padahal tidak. Pendapat yang kedua, mereka itu yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi orang lain. Nah, orang lainnya ini siapa? Ini juga berbeda pendapat. Ada orang lain yang dimaksud orang lain di sini adalah orang yang berkhianat kepada Nabi Isa. Ada juga yang mengatakan ya, ini bukan pengkhianat, tetapi memang dia mengajukan diri ya supaya Nabi Isa-nya selamat seperti itu. Ya, kemudian mukanya diserupakan dengan Nabi Isa. Seperti itu. Ya, ada berbeda pendapat. Intinya adalah menurut keyakinan kita sebagai umat Islam, ya, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib, walakin syubbiha lahum, tetapi mereka diperlihatkan seolah-olah hal tersebut terjadi. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Sesungguhnya orang-orang ya wa innal ladzina ikhtalafu, orang-orang yang berselisih tentang hal tersebut, la fi syakkim minhu. Mereka benar-benar dalam keraguan, ya ada syak. Ya, ada syak dalam hatinya, ini masih 50-50. Ini benar nggak ya kita membunuh Nabi Isa gitu. Benar nggak ya kita membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam? Ya, jadi mereka juga nggak yakin gitu. Malahum bihi min ilmin illa tiba'ad dhon. Malahum bihi, ya, mereka tidak memiliki min ilmin, keyakinan atau ilmu, illa tiba'ad dhon, kecuali mereka sekedar mengikuti persangkaan belaka. Wa ma qataluhu yaqina, ya, mereka tidak pula yakin ya bahwa mereka membunuh dengan yakin seperti itu. Ya, jadi mereka tidak yakin ngebunuh gitu. Ya, lalu mereka juga nggak tahu siapa yang sebenarnya dibunuh gitu. Ya, jadi intinya adalah Nabi Isa kalau menurut keyakinan kita sebagai umat Islam tidak disalib dan tidak dibunuh oleh orang-orang Bani Israel ini seperti itu. Ya, barrafa'ahullah, tetapi yang sebenarnya Allah mengangkatnya, wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Nabi Isa ini sampai sekarang masih hidup ya kalau menurut perkataan ulama, tapi posisinya tidak di atas bumi, di atas langit. Ya. Kemudian nanti ada dalam satu hadis Nabi Isa itu akan turun pada menara yang berwarna putih. Nah, kemudian wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada seorang dari ahli kitab pun kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Maksudnya kematian Nabi Isa ya. Jadi nanti setelah turun lagi semua orang ya, termasuk yang ahli kitab itu akan beriman kepada Nabi Isa. Tentunya dengan keimanan yang benar, bukan keimanan ala-ala ya agama sebelah seperti itu ya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan di hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Seperti itu. Ya, jadi ada dalam satu hadis Nabi Isa itu nanti akan turun dari langit itu pada menara yang putih. Seperti itu. Lalu akan mendampingi Imam Mahdi untuk nanti membunuh Dajjal. Kapannya kita tidak tahu. Yang jelas begini, jangan membuat skenario dari hal-hal yang sifatnya gaib di hari kiamat. Ini salah. Dan ini adalah kesalahan dari umat yang lain gitu ya. Ketika mereka mengizinkan perampokan kepada umat Islam di Palestina, ya, itu dalilnya cuma karena kalau Bani Israel sudah kembali ke tanah Palestina, nanti Nabi Isa turun lagi. Itu berarti mereka menciptakan skenario. Itu tidak boleh seperti itu. Kita pernah mengalami hal yang mirip, yakni ketika pada tahun 1979 ada apa ya?
penyanderaan di Masjidil Haram yang dilakukan oleh salah seorang yang ini eh, bukan orang yang awam sebenarnya, orang yang ahli dalam agama juga, tapi masih muda, ya, yang namanya Juhaiman, ya, namanya Juhaiman. Silakan ibu cari nanti Juhaiman. Lalu dia membawa saudaranya yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Kemudian dibaiat, ya, di Masjidil Haram. Kemudian, ya, diangkat sebagai Imam Mahdi. Ya, itu menciptakan skenario terhadap hari kiamat. Kita tidak boleh seperti itu. Hari kiamat kapan terjadinya Allahu a'lam. Yang kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Bukan untuk menolak hari kiamat atau mempercepat hari kiamat dengan melakukan skenario yang Allah beritakan melalui hadis atau Al-Quran. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh kita menciptakan atau melakukan skenario dengan harapan nanti akan terjadi hari kiamat karena kita menciptakan skenario tersebut. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Ya, ada juga orang-orang Islam gitu ya yang mengatakan bahwa ya ini kalau Palestina menang nanti timbul hari kiamat, berarti Palestina jangan tenang dulu. Nggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena ya kita tidak boleh apa ya menjadikan tanda-tanda hari kiamat sebagai syariat, apalagi untuk halal yang sifatnya berita, nggak boleh. Ya, jadi kita melakukan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, bukan dalam untuk menciptakan skenario, menciptakan akhir zaman. Nggak boleh seperti itu. Ya, oke. Jadi di ayat berikutnya, wa makaru wa makarallah, orang-orang kafir, ya maksudnya orang-orang yang hendak membunuh Nabi Isa, membuat makar, tipu daya. Allah juga membuat tipu daya kepada mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Ya, jadi makar mereka berhasil dibalas dan diantisipasi, ya, dengan lebih baik oleh Allah. Ya, jadi dimiripkan sehingga Nabi Isa selamat. Nabi Isa diangkat ke langit seperti itu. Dan di ayat berikutnya, in qala Allahu ya Isa inni mutawaffika ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ya, Allah berfirman, wahai Isa, ya Isa, inni mutawaffika. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu, intinya aku akan mewafatkan kamu, gitu ya, mutawaffika. Sesungguhnya aku mewafatkan kamu, wa rafi'uka, dan mengangkat kamu ke sisiku, wa mutahhiruka, dan menyucikan kamu minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya. Ya. Jadi hal-hal yang diperselisihkan oleh umat-umat sebelum kita gitu ya tentang status Nabi Isa, itu nanti kembalinya adalah kepada Allah. Seperti Allah yang akan memutuskan. Ya, Allah yang akan memutuskan perkara tentang mereka. Dan kita tidak punya kewajiban bertanya-tanya nasib mereka bagaimana ya, seperti itu. Karena banyak orang kayak gitu. Ada orang-orang yang ketika kita berdakwah lalu mereka mengatakan, ini lalu kakek saya gimana? Ibu saya yang sudah meninggal tapi tidak muslim bagaimana? Ya itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Allah yang akan memutuskan di antara mereka. Ya, kewajiban kita adalah berdakwah seperti itu. Ya. Nah, ini di ayat berikutnya, fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lil ladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinidh dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun
Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Baik, ayat-ayat ini nanti akan saya diskusikan ya bersama ibu-ibu di pertemuan kita berikutnya ya. Jadi sampai saat ini ya kita tadi membahas tentang mukjizat maupun peristiwa penyaliban yang dialami oleh Nabi Isa, tetapi makarnya Bani Israel gagal, kira-kira seperti itu ya. Baik, saya stop recording terlebih dahulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini.